Oke, balik lagi di preview pertandingan antara City lawan Arsenal di game week ke-30 berapa sih? 34-an ya. Jadi malam ini sekitar berapa? 8 jaman lagi lah ya. Atau 7 jam City bakal menjamu peringkat pertama Premier League Arsenal, dan ini bakal menjadi pertandingan yang menentukan lah ya, krusial. Siapa yang menang bakal ya menentukan ke depannya. Tapi sebelumnya mending kita bahas dulu pertandingan kemarin Sheffield lawan City di semifinal FA Cup. Menurut Mas gimana pertandingannya? Seperti biasa kan yang udah kita tahu kalau beberapa pemain itu diistirahatin kayak Ederson, terus Alvarez masuk, Kevin gak dimainin, Rodri gak main. Jadi oke, ada yang bilang squad depth kita bagus, emang bagus, tapi secara performa gak sebagus tim utama. Ya emang sih kita main gak sebagus seperti biasanya, apalagi gak ada Rodri kelihatan banget. Tapi ya itu untungnya City ketemu Sheffield dan Mahrez ya kita menang 3-0, paling enggak kemenangannya aman gitu, walaupun kita pemainnya enggak seperti biasa. Permainannya ya emang secara main menurut gua enggak banget tuh. Menurut gua juga walaupun si Mahrez hat-trick, menurut gua mainnya enggak bagus. Menurut gua secara masalah si Mahrez ya. Jadi untungnya aja kita lawan Sheffield. Kalau misalnya kita lawan tim Premier League itu bakal bakal kepecah tuh fokusnya. Terus kita mungkin bakal mainin tim inti, atau enggak kita nggak mainin tim inti terus kalah kayak tahun lalu aja waktu lawan Liverpool. Tapi menurut gua ya maksudnya paling nggak bisa diambil lah. Maksudnya kita menang, jadi semangat kita lawan Arsenal di malam ini ada gitu. Game-game kayak ini udah pasti ada tiap musim. Yang penting kita menang dulu, karena di musim selanjutnya kita nggak akan ingat ini main bagus atau enggak. Yang penting menang dulu kalau di cup ya. Dan praktis kita cuma dapat satu target tuh menit awal, menit kedua, untuk sama si Ortega bisa ditangkis. Ada kemelut dikit. Nah, jadi sebenarnya Sheffield nggak terlalu ngelawan, dan untuk menang 3-0 pakai tim lapis 2 sih udah oke banget, udah penting lah. Iya. Paling nggak di babak kedua banyak istirahatin ya. Yang rame tuh foto-foto di Twitter Ben City tuh jago-jago, tapi sebenarnya mereka harus tahu konteks dulu. Iya. Itu tuh banyak yang udah main kayak Haaland, Alvarez itu. Menurut gue tuh agak berlebihan ya. Nah, tapi alimnya gini, menit 82 udah sesantai ini gitu, ada orang koneksi gitu. Ya karena 3-0 itu. Jadi 3-0. Jadi sebenarnya mungkin kalau di semifinal nggak akan sesantai itu. Ini karena City aja. Jadi masih bisa ngandelin pemain lapis 2 gitu konteksnya. Dan karena Sheffield sih. Sheffield juga. Maksudnya kemarin juga rame kan, kayak kita ngomongin dulu dah bentar nih. FA Cup nggak cuma di Indonesia, di luar juga ya. Waktu Mahrez golin gol pertama penalti kan, Twitternya FA Cup, Emirates FA Cup ngupload kan kalau ini selebrasinya fans City gitu, terus nggak terlalu menggelegar gitu kan, terus semua warga rame tuh. Kalau semifinal, kalau selebrasi gitu doang. Tapi menurut gua, lu tuh harus tahu konteksnya dulu nih. Gua nih ya, kalau misalnya City golin lawannya Arsenal, gua bakal teriak-teriak, dan semua fans di stadion juga. Lawan Munchen bakal teriak-teriak, lawan Munchen away juga Madrid teriak-teriak. Tapi kalau misalnya lawan Burnley, gue gak bakal teriak-teriak lagi. Apalagi penalti tuh orang tuh udah expect bakal gol gitu. Jadi kayak ya udah gini aja gitu. Masa kayak gitu dong harus diajarin sih. Sama kayak ini untuk gue ya, City lawan Sheffield gol pertama, udahlah pasti menang. Dalam hati gue ada gitu ya, bukan sombong, tapi dalam hati gue ya ada Sheffield bisa lah lagi, kalau kebobol bisa lagi. Jadi gue secara selebrasi nggak akan sekencang lawan Arsenal, nggak akan sekencang lawan Liverpool. Maksudnya kayak misalnya dibandingin sama fans MU gol, selebrasinya ya lu adu penalti, gue juga bakal teriak lah adu penalti. Terus itu selebrasinya menit terakhir lagi, maksudnya penendang si March kan, Brighton terakhir kan. Dan itu si tendangannya si ini, si orang Swedia Lindelof. Ya gue maklumin lah. Maksudnya lu nggak bisa dibandingin. Pokoknya menurut gue tuh kalau selebrasi nggak bakal teriak-teriak. Kalau penalti oke, tergantung konteksnya lawan siapa dulu. Tapi kalau penalti lawan siapa, menurut gue ya seneng aja gitu. Itu kan reaksi kan, namanya reaksi. Lu tuh harus ya keluar sendiri dalam hati gitu. Maksudnya nggak bisa. Masa lu lawan Sheffield ini teriak-teriak sampai loncat-loncat, yang enggak lah. Tapi bodo amat lah. Paling nggak kita seneng kan. Maksudnya kita walaupun main jelek, tapi kita dapat modal semangat karena menang 3-0. Dan beda nih sama lawan kita nanti, Arsenal yang harusnya di 3 pertandingan terakhir mereka lawan Liverpool, lawan siapa lagi? West Ham sama Southampton itu meraih poin maksimal lah ya, kecuali di Anfield ya. Tapi mereka malah seri 3-3-nya. Tapi menurut Mas gimana tuh? Ini gue sama sekali gak expect. Gue tuh expect-nya ya Liverpool bisa menang gitu.
Maksudnya di Liverpool aja si Arsenal ini kalah gitu. Tapi ternyata Liverpool imbang itu juga. Babak pertama bagus loh. Babak pertama bagus 2-0 kan. Hmm. 2-0 dan maksudnya udah gol 2-0 dulu. Ternyata imbang itu aja di ending Liverpool bombardir Arsenal banget kan, kayak peluangnya Konate dan Muhammad Salah. Terus di West Ham gue juga nggak nyangka 2-0 juga ya unggul ya, 2-0 juga unggul, dan gue tuh pas match itu juga udah menang, ternyata imbang lagi, gila. Iya bang. Maksudnya mainnya bagus banget tuh si Arsenal lawan West Ham. Apa bener-bener di 10 menit awal tuh nguasain, badan mainnya bagus, dan golnya tuh gol-gol dari apa namanya, set dari set apa sih namanya ya, Play ya pokoknya. ya gitu loh, dari permainan mereka gitu, bukan kayak dari Bola mati bukan jarak jauh, bukan bola mati, bener-bener ya kayak City mainnya tapin doang tuh gol tuh, which is itu udah bagus banget. Tapi di babak kedua enggak, bahkan di babak pertama Oh iya, kebobolan tuh, penalti tuh, itu party ngaco tuh, kesalahan gue nonton. Dan babak kedua bener-bener West Ham tuh lebih nguasain pertandingan. Maksudnya Arsenal mainnya jelek banget lah gitu di babak kedua, nggak seperti biasanya, bukan jelek banget. Nah terus yang paling kaget ya kemarin ya, pas hari lebaran banget ya. Iya. Iya, kita tuh begadang tuh langsung. Kirain bakal, maksudnya kita ya udahlah mendingan tidur cepat gitu ya, malah di babak pertama di awal-awal babak 2-0. di 10 menit awal langsung menang 2-0 ya si Southampton. Gue nggak nyangka banget tuh. Dan menurut gue perpengaruhnya gara-gara Saliba dan siapa namanya, Saka tuh nggak ada, bener-bener shaky banget di tengahnya lah. Dan ini menurut gue jadi inilah ya, jadi poin penting angin segar buat kita, karena harusnya Arsenal tuh pas ntar malam main nih, kalau mereka menang semua tuh dia beda 11 poin. 11 poin dan main ke Etihad itu pasti pede banget kan? Pede banget. Dan karena mereka seri 3 kali, jadi cuma beda 5 poin. Dan menurut gue itu bakal bisa mengubah segalanya. Tapi kalau kita lihat pertandingan City sama Arsenal di pertemuan pertama ya, itu gimana ya? Agak alot, tapi enggak. Menurut gue di babak pertama City tuh benar-benar abis tuh. Iya. Babak pertama City abis. Cuma karena kesalahan siapa? Bek kanannya, yang orang Tomiyasu. Jepang, Tomiyasu. Kevin unggul walaupun sempat disamain di penalti, tapi di momen itu gue sampai nggak ngerti City tuh di match itu City cuma 30% nguasain position ball pertandingan. Terus Ederson sampai buang-buang waktu di babak pertama. Maksudnya sampai kartu kuning ya? Gue lupa, pokoknya si Ederson tuh buang-buang waktu. Gue sampai kapan City terakhir gini? Sampai di bombardir Arsenal. Untungnya babak kedua seperti biasa City mainnya beda sama babak pertama. Akhirnya kita bisa golin lewat Grealish dan Haaland. Jadi setelah gol Haaland udah Arsenal langsung udah hilang kepala tuh. Tapi yang menurut gue yang penting diomongin adalah di pertandingan itu City itu lagi bukan di pertandingan terbaik, yang nggak kayak sekarang. Sekarang tuh City lagi di form terbaiknya di season ini gitu. Dan Arsenal waktu itu lagi bagus banget kan. Mereka belum pernah kalah deh, kayak kalah sama City lagi. Oh iya, masih. Terakhir sama MU apa? Bukan Everton. Everton, iya ding, Everton. Iya bener Everton. Oh iya. Nah tapi ya kita maksudnya lagi nggak di form terbaik, gue juga bingung. Kevin De Bruyne juga lagi jelek-jeleknya, tiba-tiba golin 1 sama assist 1 kan. Dan pas kita menang sih, gue langsung fix banget kita juara nih, udah nggak ada lagi. Tiba-tiba abis itu langsung balik lagi ke awal. Iya, dan City itu sebenarnya momen bagusnya itu kan emang bukan momen terbaik City ya di match pertama kan. Ya City itu pas momen bagus ya kita pakai 4 back di belakang. Itu tuh momen udah unbeaten terus. Jadi sebenarnya agak susah dibandingkan ya. Tapi Arsenal mungkin bisa ya, karena permainannya saat itu Arsenal bagus. Tapi ya itu lagi, di pertemuan pertama nggak ada Partey. Dan semoga pertemuan kedua ini nggak ada Saliba. Tapi Saka ternyata main ya, gue lihat kayak Saka main ya, kayaknya ya. Tapi untuk nggak ada Saliba ya bagus buat City. Jadi kemungkinan kan si Arsenal tuh nggak bakal diperkuat Saliba sama Saka ya. Dan mereka gue lihat fan Arsenal masih memperdebatkan tuh apakah Zinchenko main apa enggak. Tapi itu kan ranah mereka. Mending kita lihat dulu nih potensi line up yang kita bikin di ini kenapa ada Ake ya di IG Man City Room. Menurut kita nih ya, kita bakal tetap mainin formasi pamungkas kita 3-2 apa sih ini, 3-2-2-3 ya gitulah, back 3. Akanji, Dias, Laporte. Akanji dan Dias tuh hampir udah pasti main ya, karena emang back terbaik kita. Apalagi kemarin Dias juga nggak main di semifinal FA Cup. Dan Laporte harus kemungkinan besar emang udah pasti kan sih Ake itu diganti. Jadi kemungkinan Laporte main menggantikan Larnake yang cedera kemarin lawan Munchen di leg kedua. Tapi kita baca dulu deh.
Terus ada Rodri Stones. Rodri kemarin juga nggak dimainkan. Jadi menurut gue ini sangat-sangat penting lah ya. Maksudnya bukan penting apa sih? Wajib dimainin, maksudnya sangat berpengaruh lah. Karena kemarin mainnya agak kurang tuh di tengah. John Stone of course kemarin juga nggak main ya? Main nggak sih? Enggak. Nggak. Emang kemarin backnya siapa? Walker. Backnya? Enggak, Akanji sama apa Stones ya? Stone main nggak sih? Gue lupa lagi. Ya terus tengah De Bruyne, Gundogan, kanan Bernardo, Haaland, Grealish. Nah, sebenarnya kalau kita bahas sejenak ya, banyak yang masalahkan Laporte ada di bek kiri gitu. Karena selama ini kan Ake main bagus banget ya. Dan kalau lawan Arsenal si Saka tuh nggak pernah bisa bergerak gitu. Dan followers Man City Room ini pada bilang Laporte jadi ngeri nih. Tapi menurut gue Laporte nggak terlalu jelek, masih oke lah. Maksudnya masih nggak kelamsi, umpannya bagus gitu. Malah menurut gue umpannya masih bagusan Laporte daripada Ake. Nah, tapi gue ngerti kenapa orang-orang meragukan Laporte kan, karena Ake kan salah satu back terbaik kita kan saat ini kan, terus diganti Laporte. Contohnya kayak lawan Laporte tuh inget gak? Kalau nggak salah lawan Sheffield atau lawan Munchen yang dia telat mundur sampai dia kaget. Oh itu, iya mana? Nah itu gue ngeri gitu karena kita lawannya Saka. Saka tuh ibaratnya salah satu main terbaik Arsenal musim ini. Jadi kalau diadu secara performa ya beda sama Ake gitu. Gue ngerti kenapa orang pada panik karena lawannya Saka ya. Jadi masih bisa dimengerti. Tapi menurut gue Laporte masih ya semoga bisa lah, dan gue nggak meragukan itu sih kalau Laporte ya. Paling enggak langsung dari Ake ke Gomez gitu. Paling enggak masih ke Laporte dulu kan. Secara defense bagus gitu. Bagus, dan kalau umpan ya menurut gue bukan Laporte. Dan juga banyak yang berkomentar kalau mendingan masang Mahrez daripada Bernardo Silva. Ya sebenarnya gue sih fine aja ya. Cuman ini kan kemungkinan di sayap kanan bakal lawan Zinchenko kan, atau enggak Tierney kan. Ini menurut gue kita perlu pemain yang nyaman megang bola dan duel bagus. Menurut gue Bernardo Silva udah oke banget sih. Dan udah beberapa pertandingan ini Gundogan dan Bernardo Silva main bareng loh. Maksudnya kecuali di laga kayak kemarin ya. Karena Gundogan emang perlu di tengah karena di ruang-ruang sempit dijago, dan ya Silva being Silva aja. Ya selain itu ya alasan kenapa Pep mainin Bernardo di lawan Bayern Munchen gitu, bukan lawan Sheffield. Makanya jadi kita tetap naruh Bernardo ya karena di dua leg UCL lawan Munchen Bernardo dua-duanya main bagus gitu. Iya. Ya itu tadi bisa aja salah ya. Bisa aja emang Mahrez karena hat-trick ya dia berhak main gitu. Kan prediksi menurut Man City Room kan kenapa masangnya Bernardo gitu. Iya. Terus coba nih kita bahas nih gimana prediksi kita Jalan pertandingan. Gimana ntar pertandingan nanti nih. Kalau menurut gue ya, gue tuh nggak pernah mau menyepelekan Arsenal ya, karena iya sih mereka tuh kalah sih, seri sih sama Southampton sama West Ham, tapi mereka tetap main bagus gitu. Maksudnya at least lawan Southampton kemarin sih di akhir-akhir tuh mereka main bagus. Dan gue nggak mau nyepelin karena takutnya kejadian lagi tuh waktu City lawan siapa? Lawan MU. Itu kita kalau lawan MU menang juara itu udah juara di depan fans MU lagi, terus kita kalah Comeback lagi 3-2 lagi. Maksudnya gue nggak pernah mau, takutnya kayak gitu. Dan ya tapi kalau misalnya secara form sih, dan kalau gue lihat fans Arsenal emang nggak pede juga. Tapi maksudnya kalau kita bener-bener main yang bener-bener aja nih, kagak ada yang ngaco-ngaco, menurut gue sih kita bisa menang. Maksudnya kita di kandang loh mainnya loh. Terakhir kita kalah lawan Brentford tuh, maksudnya itu formnya lagi jelek. Itu sebelum Piala Dunia banget ya? Iya kayak hamin 3 hari berapa sebelum Piala Dunia mulai ya. Match terakhir sebelum Piala Dunia. Iya, maksudnya sekarang tuh kita lagi form terbaik. Haaland lagi butuh gol, 2 gol lagi buat jadi top skor Premier League ya, nyamain. Menurut gue nih kita bakal dadar nih, kayak lawan Liverpool dulu nih penentuan. Maksudnya kita ini kayak, maksudnya semoga aja bisa kayak lawan Liverpool yang kita menang 2-1 sama golin, sama yang lawan MU yang si Vincent Kompany tuh yang golin 1-0 itu kan penentuan tuh. Kita kalau menang kita bisa juara gitu. Nah ini nih saatnya nih. Makanya gue juga untuk musim ini gue lupa tim mana yang main bagus dari dulu. Misalnya City dikurung di Etihad Stadium gitu. Secara permainan dan gol ya, gue sampai lupa sama Liverpool enggak, Munchen enggak, MU enggak. Jadi apalagi kita saat ini lagi di atas angin. Jadi menurut gue harusnya sih City bisa nguasain pertandingan ya. Dan mumpung Arsenal secara formnya nggak lagi bagus-bagus, 3 match imbang secara beruntun itu menurut gue harus dimanfaatin banget sama City. Apalagi City cuma Ake yang nggak bisa main. Iya, dan ya sebenarnya gue ini sih agak tenang karena kemarin banyak pemain City yang diistirahatin kayak Kevin De Bruyne gitu kan. Jadi
semoga hari ini ya maksudnya berjalan lancar. Dan kalau kita lihat statnya ya, kita udah upload nih di Instagram City Room, kita di 11 pertandingan terakhir lawan Arsenal di Premier League kita menang apa tuh udah ngomong tadi ya? Menang terus lah pokoknya 11 pertandingan lah. Jadi menurut gua nggak ada alasan nih kita buat kalah atau seri gitu. Bukan saatnya maksudnya. Masa iya kemarin menang terus di Premier League, sekarang nih yang kita butuh. Masa kita nggak dapat poin penuh. Dan kita nih sekarang beda 5 poin sama Arsenal, beda 2 pertandingan. Makanya kalau kita menang, kita beda 2 poin, beda 2 pertandingan tuh. Nah itu. Jadi cuma beda 2 poin, beda 2 pertandingan lagi. Jadi kita menang kan. kalau misalnya 2 pertandingan itu kita menang terus, berarti beda berapa? Beda 4 poin ya. Beda 4. Jadi dan menurut gue ini harus kita maksimalkan. Toh juga Arsenal nggak mungkin menang di seluruh match setelah City kan. Karena kalau kita menang lawan Arsenal sekarang nih, gue yakin di match berikut Arsenal lawan Chelsea sama Newcastle mereka mental bakal down. Ya terus sebaliknya atau kita gitu. Makanya itu sebenarnya yang gue pikirkan Arsenal tuh bakal drop setelah lawan City, lawan Chelsea, Newcastle, Brighton. Nah itu tuh ternyata kita diuntungkan 3 match sebelum match yang gue kira bakal drop point Arsenal ini malah imbang. Jadi semoga lah hari ini harinya City. semoga Jadi kita tunggu aja nanti malam pertandingannya bakal gimana. Semoga menang lah ya dan main bagus supaya kita ya lebih pede aja lah. Tapi gue masih nggak mau ngomongin treble karena masih jauh banget. Itu masih jauh. Ini kalau misalnya tiba-tiba nih kalah nih, udah nih treble hilang lagi ngomongin. Jadi kayak ntar aja lah. Yaudah, jadi nanti malam kita nge-live ya, nobar bareng. Jangan lupa gabung kita. Dan juga follow dong semuanya. Instagram kita, Twitter, subscribe juga. YouTube, TikTok. Dan subscribe YouTube ini biar kita 1000 follower. 1000 subscriber. Dan buat kalian yang mau tetap support kita, jangan lupa nih, Saweria. Makasih ya udah nonton. Kita bertemu nanti malam. Bye.